Bang? Ini di atas Bang. Ya, seperti yang dijelaskan tadi kami sudah dapat undangan ya, klarifikasi. Tadi kita sudah menjawab kurang lebih 22 pertanyaan, kurang lebih selama hampir 3 jam ya. Yang tentunya tadi kami sudah memberikan bukti-bukti, baik untuk mematahkan apa yang didalilkan oleh terlapor yang diduga mencemarkan nama baik klien kami, Hendy Kurniadi, seperti itu. Tadi kita diperiksa ya, kita pasal yang kita sangkakan adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008, seperti itu. Bukti apa Bang ditambahkan tadi? Tadi kita memberikan ya screen recorder juga mengenai apa yang dia posting, mengenai tentang mobil. Ada 4 mobil yang katanya cuman atas namanya cuman 1. Padahal kita tadi sudah memberikan bukti-bukti ya, dari bukti STNK dan semua terlampir, dan dari ada juga press release yang dia tampilkan di sosial media beliau, seperti itu. Bang John, kerugiannya apa sih? Ya, selamat malam teman-teman. Yang pasti gini loh, masyarakat tuh pasti juga bisa menilai ya masalah ini. Dari awal dia muncul yang bilangnya mengakui mewakili kliennya, menuduh saya menipu 1,8 miliar. Saya mohon maaf nih, saya harus ngomong secara agak, mungkin beberapa orang yang dengar ini jadi kesannya saya sombong atau apa. Tapi ini statement saya ini saya khusus tujukan untuk pengacara berinisial AE ini. 1,8 miliar itu duit receh buat saya, tegas saya bilang. Jadi kalau kamu jadi nggak fokus gitu loh. Awal nuduh saya nipu 1,8 miliar, terus bergeser bahas-bahas soal mobil, ya. Terus teman-teman bisa lihat di konten-konten yang dia bagikan, masuk ke podcast ini, makin jadi setiap kali dia posting itu saya melihatnya benar-benar ini orang ini niatnya ya, diduga niatnya ini benar-benar kayak ya murni mau pansos, terus diduga mau mencemarkan nama baik saya, diduga mau menghancurkan bisnis saya gitu loh. Perlu diketahui teman-teman ya, saya sebagai warga negara, saya mengikuti proses hukum gitu. Di Polda kalau dia bilang laporan saya nol besar, terus berjalan kok laporannya kok ya, bahkan dia juga sudah dipanggil kok. Kalau nol besar mana mungkin dia dipanggil ya. Hari ini pun juga laporan saya yang di Polres ini terkait mobil, dibilang yang waktu acara Sobat Miskin ada mobil saya ada 4 di Sobat Miskin. Yang pertama Pajero, Alphard, Mercy S-Class, BMW Z4. Dia bilang mobil atas nama saya cuma ada 1. Tegas itu Bang. Ya, kami sudah melampirkan bukti-bukti secara otentik semuanya. Ya, saya sudah sampaikan. Kalau ditanya secara kerugian, banyak teman-teman ya, secara imaterial, secara material, bahkan beberapa kontrak ya juga transaksi ada yang sampai batal gara-gara tindakan dia ini. Dan jujur secara imaterial ini gini loh, saya ini John LBF atau Hendy Kurniadi ya, masuk di media sosial ini saya pun juga nggak tahu gitu. Ini rencana Allah di hidup saya gitu loh. Iseng-iseng buat konten, setahun saya bikin 5,4 juta pengikut, 724.000 pengikut di Instagram. Artinya banyak orang yang melihat proses perjalanan hidup saya ini termotivasi gitu loh. Saya mau hadir untuk memberikan motivasi untuk generasi muda. Habis 2 tahun lebih dihantam pandemi, terus tiba-tiba ada sosok John LBF ini muncul gitu loh ya, memberi bukti bahwa sukses itu hak semua orang. Jelas bisnis saya, kantor saya jelas, saya setiap hari ke kantor di gedung 18 Office Park lantai 6721. Kami ada beberapa cabang juga, Kelapa Gading ada, di Kebun Jeruk ada, Sunter ada. Saya baru beli ruko di Alam Sutra, Tangerang gitu loh. Muka saya setiap hari muncul di media ya. Jadi dia kayak mau menjatuhkan nama baik saya, kayak susah, terus semua dibahas-bahas semua. Nah, tapi dia lupa bahwa ini negara hukum ya, semua orang bebas mengeluarkan pendapat, tapi pendapat yang tidak ada tendensi mencemarkan nama baik
memfitnah itu kan nggak boleh. Kita kan semua equality before the law. Saya punya hak hukum juga gitu loh. Yang pasti kalau saya lihat beberapa kali dia diwawancara oleh media, di akhir-akhir video saya lihat, ya saya masih membuka lah jalur perdamaian. Demi Allah, demi Rasulullah, khusus oknum pengacara AE ini, mau sampai dunia ini kiamat tidak ada kata perdamaian buat saya. Saya itu gini loh, saya ini paham betul kalau kita udah bicara di media, menyampaikan statement di media, jejak digital itu ada. Tidak mungkin bisa dihapus, tidak mungkin bisa hilang. Jadi berhati-hatilah, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Kenapa saya sampaikan statement tegas saya ini? Supaya ini akan jadi efek jerah untuk masyarakat luas ini, bahwa kebebasan berpendapat itu dilindungi juga, diperbolehkan juga, tapi tidak hakiki terus semena-mena mencemarkan nama baik seseorang, memfitnah. Dia nggak berpikir panjang bahwa John LBF ini tidak berlaku sendiri. Saya punya keluarga, saya punya anak, saya punya ratusan karyawan. Ya, alhamdulillah teman-teman boleh sidak ke kantor saya. Alhamdulillah karyawan saya itu secara mental, secara psikisnya terus mendukung saya. Ya, tidak ada satupun gara-gara kejadian ini terus, wah saya takut kerja sama Pak John, saya resign. Saya statement tegas, tidak ada. Kondusif untuk perusahaan saya, alhamdulillah kondusif. Cuman memang dampak secara kerugian material maupun imaterial saya sudah mengalami. Makanya ini saya serius banget. Ya. Tadi ditanya kurang lebih 22 pertanyaan dan saya sudah jawab semua, saya lampirkan bukti-bukti semuanya. Ya, buat saya ini bentuk cara yang sangat licik ya untuk bagaimana menjatuhkan, mencemarkan nama baik seseorang. Ya, saya sebagai public figure, saya harus menjaga marwah nama baik saya ya, karena aktivitas saya di media sosial nih teman-teman, tujuan saya hanya satu. Saya ingin memberikan bukti nyata ya bahwa di dunia ini orang sukses itu haknya semua orang. Mau kamu mohon maaf dari keluarga sederhana, mau kamu tidak berpendidikan tinggi, yang penting sungguh-sungguh konsisten, kerja keras bisa. 7 perusahaan saya hanya bergerak di 7 perusahaan ini. Ya, semuanya tidak ada bisnis money game. Tidak ada bisnis investasi, tidak ada bisnis trading. Malah saya ditawarin bisnis trading, selalu saya tolak, saya reject, saya blokir. Gak mau saya. Ya, jadi semua bisnis saya bisnis real. Dan saya boleh pertegas teman-teman bahwa Henry Kurnia Adi sudah beberapa kali, bahkan di live, bahkan di media saya sampaikan, saya sukses hasil kerja keras, bukan dari hasil money laundry. 1 rupiah pun ya tidak ada saya pakai jalur-jalur percepatan untuk money laundry. Ya, perusahaan saya pun tidak punya hutang 1 rupiah pun untuk modal usaha. Boleh dicek. Gitu loh. Jadi kurang clear apa saya menyampaikan ke media. Jadi masyarakat Indonesia juga harusnya bisa menilai ini sebagai tujuan penggiringan opini, dugaan pencemaran nama baik yang kalau saya telaah arahnya ke mau menghancurkan usaha saya, iri, dengki gitu loh. Dan saya sangat sesalkan satu ya, ini lagi bulan puasa, bulan suci Ramadan, tidak menghentikan loh aktivitas dia, gibahin saya, zolimin saya. Ya, buat teman-teman, saya mohon maaf untuk masyarakat Indonesia, saya pun juga muslim, saya mualaf. Jadi saya pun juga harus minta maaf ke masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslim di seluruh Indonesia, kalau dengan adanya tindakan dari oknum tersebut ini juga mengganggu kekusyukan, ketenangan kita dalam menjalankan ibadah. Jadi menonton media jadi, oh beritanya kok kayak gini, beritanya kayak gini, suka nggak suka kan pasti ada yang terganggu, muncul kok di berita kok kayak gini, ini penipuan gini. Ini lagi bulan suci Ramadan, hormatilah gitu loh saudara-saudara kita yang lagi menjalankan ibadah puasa, butuh ketenangan, kekusyukan. Jangan main bikin berita-berita terus bagiin konten-konten yang saya kira tidak bisa dipertanggungjawabkan secara bukti. Kan jelas di negara kita nih, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Buktikan saja apakah betul John LBF penipu, buktikan saja apakah betul mobilnya John LBF cuma 1, sudah saya bantah semua, dokumennya semua. Bahkan mungkin teman-teman bisa lihat, dia selalu terus menggiring opini seolah-olah saya ini manusia paling hina, manusia paling gak bener di dunia ini gitu loh teman-teman ya. Sangat melukai hati saya, keluarga saya ya.
Jadi tegas saya sampaikan, ini statement saya yang kesekian kali, Pak Maci, tidak akan pernah Henry Kurnia Adi atau John LBF mau berdamai atau mencabut laporan untuk kasus yang sudah saya laporkan atas pengacara berinisial AE. Itu statement tegas saya. Bang, ada tuntutannya apa, Bang? Tuntutannya apa terhadap itu apa? Ya pastinya kalau secara hukum laporan kita secara pidana ya nanti dari pihak kepolisian yang akan memproses lebih lanjut secara ini. Nah kalau untuk masalah keperdataan saya nanti akan pastinya ada arah ke sana. Tapi untuk lebih detailnya saya masih harus berdiskusi lebih dalam lagi dengan kuasa hukum perusahaan kami, yaitu Pak Najib. Gitu. Sedikit menambahkan di sini bahwa dari laporan baik di Polda, di Polres Jakarta Utara, baik di Polres Jakarta Selatan, semuanya sudah berjalan dan sesuai rule ya. Dan ditambahkan di sini yang kita digugat juga di Perdata itu sudah berjalan juga. Jadi semua proses tidak ada yang tidak berjalan, semua berjalan. Dan kalau ada statement-statement laporannya nol besar, ini buktinya berjalan. Dan yang di Polda pun insya Allah akan segera digelarkan ya, mudah-mudahan. Tapi saya tidak mau mendahului tim penyelidik dan penyidik Polda Metro Jaya seperti itu. Tapi sudah berjalan dan tinggal selangkah lagi digelarkan seperti itu. Polisi Indonesia bekerja independen. Polisi Indonesia itu bekerja sangat baik ya, akan menegakkan aturan-aturan sesuai undang-undang yang berlaku di negara ini. Jadi saya sangat percaya bahwa kepolisian Indonesia akan bersikap netral, akan bersikap transparan untuk mengawal kasus ini, karena ini sudah jadi masalah yang buat saya udah jadi kerusuhan di media ya. Secara media ini saya live nih diganggu serang, kamu ini ya Ika ya, kamu DS ya. Sorry saya pertegas ya, kelas saya jauh dari orang-orang yang kamu sebutin itu. Saya berbisnis real. Kalau yang ono udah jelas nipu. Ya, bisnis saya bukan bisnis tipu-tipu. Saya ini tuh bisnisnya Hypep ya, mencetak puluhan ribu pengusaha baru di negara ini. Orang-orang yang tadinya nggak berani buka usaha jadi berani, jadi memulai bisnis. Program perusahaan saya mayoritas mendukung program pemerintah Indonesia untuk kemudahan berusaha. Dan setiap orang yang mau bikin PT di kita edukasi dari hal perpajakan. Ya, ada beberapa kali juga dia sempat nyampein di podcast juga sampai data SPT pribadi saya, pribadi perusahaan saya dibuka-buka di sebuah forum podcast yang bisa ditonton sampai jutaan orang begitu. Dia itu sebagai, mohon maaf ya, pengacara, tapi dia paham hukum, tapi kok tindakannya kok seolah-olah kok malah kayak orang yang nggak paham hukum gitu loh. Jadi saya perlu sampaikan juga bahwa semakin kamu bikin postingan-postingan, bikin video-video, ya itu Anda nggak telaah betul-betul bahwa itu banyak sekali loh sebetulnya kalau saya mau tambahin laporan. Sempat kan kemarin ada beberapa, ini saya pikir juga seorang pengacara yang paham hukum, bahasanya itu kurang elegan ya. Bilang, Bapak dilaporin loh 3 laporan, 30 laporan pun saya nggak takut. Loh, kamu ini kok saya ini omongan orang sombong banget gitu loh. Ya, sampai nantang-nantang laporin saya 30 laporan saya nggak takut. Nauzubillah min dzalik, benar-benar terlalu arogan saya bilang. Ngapain sih kita ini hidup kok nyari masalah, nyari perkara sama orang, nyari musuh sama orang, sampai berani nantang-nantang laporin gua 30 laporan pun gua nggak takut. Yakin? Kan nangis. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi saya harus sampaikan saya hari ini ada di Polres Jakarta Selatan, habis memberikan klarifikasi ke penyidik ya, kurang lebih 22 pertanyaan ya. Ini bukti bahwa laporan saya ditindaklanjutin ya, bahwa kita semua, harapan saya masyarakat Indonesia melalui kejadian ini, dan saya tadi sudah minta maaf atas kegaduhan ini, bukan saya minta, bukan saya nyuruh ya, tapi memang saya nggak bisa nyegah juga orang iri, sakit hati, dengki. Tapi ini akan jadi pelajaran yang sangat berharga ya untuk masyarakat Indonesia. Ya kalau iri kerja lebih keras lagi lah. Kalau iri akan kesuksesan saya, kok orang bisa 2 tahun, jangankan 2 tahun, sebulan aja. Kalau Allah berkehendak orang itu jadi sukses, ya sukses. Jangan pernah mengkerdilkan atau merendahkan
kuasa Allah Subhanahu wa taala loh, pencipta loh. Ya, yang punya dunia ini semua loh. Bahasa dia seperti itu kan soalnya di podcast nggak mungkin lah dua orang. Lah kamu kan manusia, makanya pikiranmu terbatas. Ya, kamu nggak akan bisa menyelami kuasa atau pikiran Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Sehari pun kalau Allah berkehendak, ya kamu sukses gitu loh. Jadi ini udah melebar kemana-mana, nggak sesuai apa. Jadi arahnya itu udah ngaco gitu loh. Saya berharap dengan statement tegas saya ini hari ini masyarakat Indonesia juga bisa lebih kritis ya, lebih kritis melihat, jangan terprovokasi karena saya melihat ada beberapa komentar dari netizen belum membaca secara utuh, melihat secara makro, secara komprehensif, terus langsung nimpalin komen. Oh iya, bentar lagi pakai baju Shopee lo, bentar lagi ini lo, wah lo penerusnya Ika lo. Masya Allah, gue sih cuma bisa ngelus dada lah. Tapi nggak apa-apa. Satu komentar hujatanmu itu adalah apa? Kamu lagi memindahkan pahalamu ke hidup saya. Udah, saya berpikir gitu aja. Saya memaafkan Anda yang berkomentar negatif tanpa mengetahui cerita sebenarnya. Saya mengampuni Anda, ini bulan suci Ramadan. Tegas saya sampaikan, saya memaafkan Anda. Ya, satu komentar Anda sumbangan untuk pahala saya nanti di akhirat. Udah itu aja. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih ya.